Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu bi alim. Qala mu'alliful kitab rahimahullah ta'ala. Halaman 4 ya Pak ya, kita pegang di baris yang ke-6 wa yajibu lahu ta'ala wahdaniyah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita menghormati yang masih kita kenalkan dan yang sehat, diberikan kesabaran orang tua kita, wali-walinya, kemudian kita para ustaz bermusik, orang tua kita mantap, kepala RW, Bapak RT, kemudian para jamaah sekalian, mohon tidak bisa sebutkan satu-satu, namun insyaallah kita semua kita akan talim saya pada jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib lahu kepada Allah. Apa yang wajib? Al-wahdaniyatu, sifat wahdaniyah. Wa maknaha, dan adapun maknanya wahdaniyah, annahu, yaitu sungguhnya Allah Ta'ala la saniyah. Nah, setiap kalimat yang diawali dengan huruf lam, baris akhirnya fathah ya, nasab ya. Jadi la ilaha, la maujuda, la ma'buda. Nah, jadi difatahin la saniyah. Annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala la saniyah, itu tidak ada duanya. Lahu bagi Allah bizatihi, bizatnya Allah, walau bisifatihi, dan tidak ada duanya dalam sifatnya Allah, walau fi af'alihi, dan tidak ada bagi Allah yang kedua fi af'alihi, pada perbuatan atau pekerjaannya. Bahasihi, maka adapun ini situs sifatin, itu ada 6 sifat. Al-ula, yang pertama, minha, dari itu situs sifatin, itu sama dinamai sifatun nafsiyatun, sifat nafsiyah. Jadi dari 6 sifat itu dinamakan yang pertama sifat nafsiyah. Apa wahiyah? Adapun sifat nafsiyah, al-wujud adalah sifat wujud. Wal khamsatu, dan adapun yang 5, allati ba'daha, yang ada setelahnya, yuqalu, disebut, laha, bagi itu al-khamsatu allati ba'daha, apa disebutnya? Sifatun salbiyatun, sifat salbiyah. Nanti sebentar sebelum dikasih, setiap kalimat yang ada setelah kata ba'dun atau ba'da, indah, itu harusnya kasroh ya Pak. Ini enggak kasroh nih, karena di sini muqaddar ya, ada hak. Makanya dalam maulid itu kita sering baca, ya Rasulullah, gimana? Ya Rasulullah, inna isya qasidina lartaji minka syafa'ah. Indah Rabbi, Rabbu apa? Indah Rabbu atau Rabbi ya, jadi bacanya indah Rabbil alamin. Jadi jangan Rabbu, jadi indah Rabbil alamin. Jadi kalimat yang ada setelah kalimat indah itu dibacanya kasroh. Jadi indah Rabbil alamin. Sebab ada masih tetap juga indah Rabbul alamin, bukan Rabbul ya. Kecuali kalau indah ini dibuang baru bisa dibaca Rabbul. Jadi kalau ada kalimat yang depannya ada kalimat indah, itu belakangnya pakai kasroh. Jadi nanti dalam ilmu alat, ilmu
baca Maulid ada ya? Iya, itu di apa? Biasa apa kan? Biasa tuh kita baca tuh. Jadi kadang-kadang ada yang baca indah Rabbul Alamin. Iya, jadi jangan indah Rabbul ya, tapi indah Rabbi ya. Jadi apa? Ya sedikit-sedikit kita belajar itunya ya. Ya walaupun ngaji itu apa fardu kifayah ya, beda dengan ini atau ayat yang apa yang penting kita tahu nih sehingga nanti ketika kita di luar bacanya, oh iya. Nah, wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyah. Jadi salah satu sifat yang wajib bagi Allah itu adalah wahdaniyah. Apa arti wahdaniyah kemarin? Esa. Apa itu esa? Satu. Dan ini sebetulnya bahasa satu juga sebetulnya masih kurang pantas. Cuman kagak ada lagi bahasa yang buat kita mengerti untuk Allah di bahasa kita. Makanya wahdaniyah itu wahid itu yakin satu. Makanya dijelasin di sini oleh Muslim bahwa adapun yang disebut sifat wahdaniyah itu satunya Allah itu yang bagaimana sih? Annahu la thaniyahu bidatihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada dua dalam zatnya. Allah itu nggak ada duanya dalam bentuknya. Beda dengan satunya kita. Jadi Allah itu terbebas dari kamun tasil dan kamun fasil. Apa itu kamun tasil? Contoh, ini jari saya nih. Ada berapa ini? Ini ada berapa nih? Satu. Tapi satu ini, satu jari saya terdiri dari 3 lekukan. Baru dibilang satu. Nah itu kamu hasil. Jadi bisa disebut jari ini apabila ada lekukan jarinya. Sebab kalau lekukan 2 ini hilang, disebut satu kan? Enggak jadi sepotong, gitu kan? Nah itu kamu hasil. Allah itu kan itu. Satunya Allah enggak terdiri dari beberapa unsur. Kamu hasilnya ini satu. Ini kan jadi satu nih. Satu ini bagian dari yang 5. Ya kan? Satu jari telunjuk ini bagian dari yang 5. Nah Allah bukan begitu. Jadi satunya Allah enggak terdiri dari beberapa unsur, dan satunya Allah bukan bagian dari yang lain. Kita di manusia bisa disebut satu apabila utuh semuanya, ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya. Tapi kalau kepala dan badannya nggak ada, disebut satu nggak? Enggak, ya, nggak disebut satu. Nah, wahdaniyatnya Allah, sifat wahdaniyatnya Allah itu bukan itu, bukan yang terdiri dari beberapa unsur dan bukan bagian dari yang lainnya. Yang seperti apa? Yang seperti itu. Sekali lagi, jadi nggak menemukannya kita dalam satu perkara itu artinya menemukan. Jadi nggak usah dipikirin yang kayak gimana. Udah kita pikirinnya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru bidatillah. Tafakur aja dah sama makhluknya Allah. Cuma yang wajib kita ketahui bahwa Allah itu mempunyai sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya Allah sendiri melakukan segala sesuatu. Allah nggak perlu orang lain. Kemudian wala bisifati, Allah itu nggak ada dua dalam sifatnya. Contoh, kita nih manusia buat pisang goreng, bikin pisang goreng, sama kita bikin mobil, sama gak ilmunya? Bikin pisang goreng, kita nih manusia bikin pisang goreng sama bikin mobil, sama gak ilmunya? Beda kan? Kalau di kita beda tuh. Gak bisa ilmu pisang goreng dipakai buat bikin mobil. Gak bisa tuh ilmu pisang goreng dipakai buat bikin mobil. Nah di Allah tuh gak begitu. Allah menciptakan makhluk dengan sifat yang itu. Allah menciptakan langit menggunakan sifat yang itu. Jadi sifat Allah itu cuma satu, gak ada yang bilang. Nah itu maksud dari wala bisifati, ya. Jadi tidak ada dua Allah dalam sifatnya. Ya.
Kalau ahad itu ya, yang tadi saya sampaikan, karena gak ada bahasa yang bisa kita cakap sebagai manusia untuk menggambarkan keesaan Allah, maka digunakan kata itu. Sekarang ada nggak perbedaan antara ahad dengan wahid? Ya, ahad dengan wahid. Kalau dari segi struktur kalimatnya itu berbeda, tapi dalam makna itu sama. Jadi kalau wahid itu yang satu, itu menggunakan, kalau dalam ilmu Arab disebut wazan fa'ilun. Jadi bermakna orang yang sifat yang melekat pada seseorang. Wahid itu sifatnya. Kalau ahad yaitu ya Allah ya. Ya, Allah. Jadi dari segi lafaz itu berbeda, tapi dari segi makna itu sama. Ya, dari segi lafaznya berbeda, tapi dari segi maknanya itu sama. Fahazihi situ sifatin, yang tadi kita sudah sebutin di atas, wujud tidak bapak pokok lamatul kondisi yang kombinasi wahdaniyah. Nah ini disebutnya ada 6 sifat. Yang pertama itu berarti sifat wujud, itu sama sifatun nafsiyah, itu disebut sifat nafsiyah, disebutnya sifat nafsiyah. Makanya kalau Imam Asy'ari wujud itu gak disebut sifat. Kenapa? Karena wujud itu ainul mawjud. Nah yang memasukkan wujud itu sebagai sifat Imam Maturidi. Jadi Imam Maturidi mengatakan bahwa wujud itu sifat dari Allah yang melekat pada zat, dan selama wujudnya selama zatnya Allah ada, maka kata ada itu selalu melekat pada zat tersebut. Wal khamsatu lati ba'daha yuqalu laha sifatun salbiyatun. Adapun yang 5 setelahnya disebut sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Jadi sifat karena tidak adanya. Jadi sifat karena tidak adanya, atau jadi sifat karena tidak layak. Sifat Allah yang kedua apa? Wujud kidam. Apa artinya kidam? Kidam itu artinya adalah tidak ada permulaan. Jadi kidam itu artinya adalah tidak ada permulaan. Nah, sifat salbiyah itu sifat yang mencabut, ya. Jadi sifat karena mencabutnya. Jadi sifat kidam artinya Allah tidak ada permulaan. Bako artinya Allah tidak ada akhir. Mukhalafatuhul hawadisi artinya Allah tidak sama dengan makhluknya. Qiyamu bi nafsihi artinya Allah tidak membutuhkan makhluk. Wahdaniyah artinya Allah tidak dua, ya. Wahdaniyah artinya Allah tidak dua. Nah, yang 5 sifat ini disebutnya sifat salbiyah, sifat yang menjadi sifat karena meniadakan yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu lahu ta'ala aidan, dan wajib lahu bagi Allah aidan pula apa yang wajib. Sab'u sifatin, 7 sifat. Jadi udah 6 ya, kita bahas sifat Allah. Tambah lagi 7. Yuqalu beri nama laha bagi itu sab'u sifat. Apa? Sifatul ma'ani, sifat-sifat ma'ani. Wahia adapun sifat ma'ani al-qudratu, yaitu qudrat wal iradatu wal ilmu al-muhitu bi jami'il ma'lumati. Sifat ilmu al-muhitu yang meliputi bi jami'il ma'lumati akan seluruh perkara yang diketahui, wal hayat dan sifat hayat, wasamahu dan sifat sama, wal basar dan sifat basar, wal kalam dan sifat kalam, al kholi yang terbebas, yang kosong, anil hurufi dari huruf, wal aswat dari suara, wal hima dan dari selain itu huruf dan aswat. Dia selanjutnya yang wajib kita ketahui, ingat wajib ketika dalam ilmu tauhid, kalau wajibnya kepada Allah maka bukan wajib syar'i, tapi wajibnya akli. Apa yang disebut wajib akli? Akal kita menerima, ya, akal kita menerima bahwa Allah memang harus tersifati dengan sifat itu. Dan akal kita nih
Pemikiran kita nggak terima. Masa iya, ada bahasa masa iya kalau seandainya sifat ini nggak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut sifat ma'ani? Ada berapa sifat ma'ani? Sifat ma'ani itu ada 7. Apa saja? Yang pertama al-qudrat. Apa artinya qudrat? Kuasa. Qudrat itu artinya apa? Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kuasa nggak tahu. Kuasa. Wal irodah dan sifat irodah. Allah berkehendak. Ini kalau kita memahami dan mengimani, kita betul-betul meresapi kudrat dan irodahnya Allah kepada kita, maka ringan kita menjalankan hidup ini. Yang kaya nggak akan sombong dengan kekayaannya, yang miskin nggak akan putus asa dengan kemiskinannya. Kenapa? Karena Allah kuasa. Gak sulit buat Allah membalikan yang terjadi pada saat ini. Gak sulit bagi Allah, mudah sekali bagi Allah untuk membalikan keadaan kita saat ini. Maka apabila orang sudah mengimani, orang sudah merasapi kudrat dan irodahnya Allah, maka hidupnya dia akan menjalani kehidupan ini dengan serius. Dia akan menjalani kehidupan ini tanpa beban. Karena meyakini apa yang terjadi pada diri ini pada dasarnya sudah menjadi kehendak dari Allah. Apa yang kita lakukan semata-mata bukan karena kemampuan kita, tapi karena kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang kita karena kurang keyakinan kita, kurang keimanan kita dalam memahami kudrat dan irodahnya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikana, ketika kita bahas malam di pertemuan awal, bikana makana waliyakul mayakul, dengan kata Allah segala perkara yang sudah terjadi bakal terjadi. Waliyakul mayakul, dan dengan apa yang nanti yang akan terjadi juga akan terjadi. Kalau itu sudah kita imani, maka apa yang patut kita sombongi? Kalau itu kita sudah yakini, lalu apa yang harus kita sesali? Jangankan kejadian yang luar biasa, daun yang jatuh dari rantingnya itu berdasarkan irodah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Pak, ya kalau kita kena masalah, kadang-kadang kan begitu kita ya, kehilangan duit, ngomel yang ada. Coba kalau kita kehilangan duit, yang bagus kita ngomel-ngomel, kita umumin di musola, di mana-mana duit saya hilang, akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagus mana? Kita umumin sambil menggelutu, apa kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita kembalikan lagi kepada Allah. Padahal kalau kita meyakini bahwa itu sudah menjadi ketetapan dari Allah, tenang kita Pak. Siapa tahu hilangnya duit, hilangnya barang kita menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita agar kembali dekat kepadanya. Bukan malah kadang-kadang ya Allah duit segini punya, maka hilang lagi. Anak disalahin gara-gara urusin katanya kita di jalanan bapak jadi hilang. Padahal kalau kita kembalikan, kita balikin. Mungkin ini musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bisa jadi itu duit hilang karena kita yang pelit. Bisa nggak Pak? Ya bisa jadi karena kita pelit karena dari Allah. Karena pelit orang ini, makanya dihilangin dan jadi kimpanan dosa. Makanya hidup jangan terlalu pelit. Benar Pak? Apalagi pelit terhadap orang yang paling berjasa dalam hidup kita ini. Siapa yang paling berjasa dalam hidup kita? Orang tua. Kadang-kadang kita kembali ya Pak. Habis gajian, pernah gak kita bilang orang tua kita
alhamdulillah Pak, maaf saya gajian. Pernah bilang gitu? Enggak ya Pak ya? Jangan gitu, jangan, saya jangan lakuin. Ya termasuk saya. Kalau gajian bukan pernah bilang mau orang tua. Kalau gajian gak pernah kita bilang mau orang tua. Alhamdulillah Pak, gajian saya naik Pak, alhamdulillah gajian saya gak pernah naik. Tapi ketika kita ada kekurangan, baru kita ngomong. Padahal konsep Al-Quran bukan begitu. Justru kalau kita mendapatkan kenikmatan,